Pak Rizal. Selanjutnya Pak Herman, kok tahu sih? Feeling so good ya. Terima kasih Ketua, para Wakil Ketua, anggota Komisi 6 yang saya hormati, Saudara Menteri, Wakil Menteri, dan para jajaran yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Herman Hairon, fraksi Partai Demokrat. Kalau nggak salah saya kenal Pak Ferry Julianto sejak lama sekali, aktivis koperasi. Pak Budi Ari saya kenal baik juga. Jadi kalau tadi Mas Mufti menyinggung judol dan pinjol, menurut saya kalau koperasinya berhasil, insya Allah tidak ada lagi itu. Jadi Pak Budi Ari saatnya untuk berhasil di koperasi, sehingga bisa menghilangkan yang sekarang menjadi persoalan bangsa dan viral di media sosial maupun konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pembukaan kan saya komen dulu sama Pak Mufti tadi. Wabil khusus Ketua Dekopin saya sebutkan Pak Nurdin Halid. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Pak Ari, Pak Ferry Julianto, dan seluruh jajaran untuk mengemban amanah di kementerian yang anggarannya 274,5 miliar. Dengan target-target yang tentu ini sangat tinggi dan sangat terukur ya. Bagaimana di dalam Astacita nomor 235 itu disebutkan bahwa untuk mendukung terhadap swasembada pangan, revitalisasi KUD, hilirisasi dan usaha simpan pinjam. Berat sekali tugasnya. Mudah-mudahan Pak Ari bisa berhasil untuk mendapatkan anggaran tambahan 2 triliun lebih. Karena kalau Pak Ari juga banyak anggarannya, Pak Budi Ari, kami juga ikut mensukseskan nantinya ke depan. Kalau anggarannya segini, gimana mau sukses? Gitu. Nah, oleh karena itu, 4 target yang sudah digariskan di dalam Astacita, saya ingin melihat pohonnya seperti apa, pohon rantingnya seperti apa. Jadi, bukan hanya tadi menjabarkan program dari masing-masing Direktorat Jenderal, masing-masing direktur, tetapi justru saya ingin melihat seperti apa sih pohon rantingnya itu untuk bisa menuju kepada 4 target ini. Berikut dengan berapa besaran anggaran yang tentu harus dicapai sehingga betul-betul target ini bisa diperoleh. Karena ini tahun ke-6 saya di Komisi 6, pas. Jadi saya ingin sedikit flashback bahwa selama 5 tahun Pak Ari, Pak Budi Ari, saya itu justru tidak tahu ini program yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi UMKM itu apa gitu. Saya boleh bertanya kepada Pak Andre Rusyade yang sekarang jadi pimpinan, paling agresif se-Komisi 6. Pasti tidak tahu juga jawabannya. Paling agresif. Apalagi ke Pak Adi yang cool gitu ya. Jadi ini yang tidak boleh terjadi ke depan, Pak. Coba ekspos bagaimana kita yang di daerah pemilihan merasakan kehadiran koperasi ini gitu loh. Dulu koperasi UKM nggak dirasakan, Pak, gitu. Sehingga ya kami berbuat banyak dari sisi lain pada akhirnya. Tetapi terima kasih kepada LPDB yang selama ini LPDB memberikan ruang sosialisasi yang cukup bagi kami. Jadi Pak Ari, Pak Budi Ari, kami bangga dengan LPDB. Ke depan diperkuat sebagai lembaga alternatif pembiayaan untuk masyarakat yang berbasiskan koperasi. Ini yang terus dikembangkan ke depan. Karena yang lain-lainnya nggak pernah terasakan, Pak. Mau berbicara masalah minyak merah, berbicara kehilangan kelangkaan
kelangkaan minyak pada waktu itu, terus kemudian dikonversi dengan rencana minyak merah digagas oleh koperasi, nggak ada. Bahkan dijanjikan, Pak, daerah Bapak ini daerah garam, nanti kita jadikan pusat koperasi garam. Alhamdulillah, tidak ada sentuhan sama sekali. Akhirnya kami sentuh dengan cara lain. Pak Ferry tahu caranya, karena Pak Ferry ini memang ahlinya koperasi, wakil ketua umum Dekopin. Nah, oleh karena itu, itu dia. Sekali waktu ingin kita RDPU ya berarti ya. Ya, kita panggil Dekopin ke sini. Ketua umum Dekopin dan wakil ketua umum kita panggil di sini. Nah, oleh karena itu saya kira berdayakan Pak LPDB ini sudah bagus, dan masalahnya mudah-mudahan sudah lewat ya. Masalah hukumnya sudah lewat kemarin. Sekarang sudah menjadi LPDB yang putih bersih. Silahkan ini jalankan dengan baik. Bangun struktur di semua provinsi minimalnya. Sekarang ini kan hanya ada di pusat, ada di kota-kota besar tertentu. Nanti ke depan mungkin strukturnya harus ada minimalnya di semua provinsi, supaya daya jangkau terhadap masyarakat yang membutuhkan, yang based on-nya adalah koperasi, ini bisa dicapai. Kemudian dalam catatan saya, justru saya belum melihat bagaimana cara menghidupkan kembali koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat. Kita seringkali mendengar bahwa koperasi itu adalah soko guru perekonomian bangsa. Ini luar biasa. Dulu waktu saya masih SD itu, koperasi adalah soko guru. Bangga. Dulu ada KUD, ada kredit usaha tani. KUD berubah kemudian menjadi ketua untung duluan. Bukan koperasi unit desa. Ketua untung duluan. Nah, ini yang menurut saya mungkin revitalisasi, mengembalikan kepada fungsi dan kemampuan koperasi sebagai usaha bersama, Pak. Jangan usaha berasaskan kekeluargaan, nanti hanya keluarga saja yang menguasai. Ini adalah usaha bersama, gitu ya. Oleh karena itu, langkah-langkah menuju ke arah sana seperti apa yang nanti dilakukan oleh Pak Budi Ari dan Pak Ferry Julianto dan kawan-kawan di Eselon 1. Buatkan Pak flow chart-nya. Begini, silakan anggota Komisi 6 akan membantu di mana? Saya siapkan Pak dapil saya. Bapak jangan khawatir kalau ke sana, karena anggaran kecil, kalau tidak ada SPJ saya kasih SPJ ke sana, Pak. Asal ada programnya ke sana, boleh saya fasilitasi. Emang Pak Andre aja yang bisa. Nah, oleh karena itu saya kira ini yang saya ingin ketahui. Yang kedua, koperasi sebagai sumber pembiayaan. Nah, LPDB sudah bisa menjadi tulang punggung pembiayaan. Tinggal mekanisme dan tata cara. Yang kedua, dari sumber lainnya. Ini yang saya ingin mendapatkan penjelasan juga. Bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan dengan KSP yang bukan kepala staf presiden ya, bukan ya. KSP itu koperasi simpan pinjam, Pak. Takutnya salah karena Demokrat pernah diserang KSP gitu ya. Nah, ya, sorry Pak. Jadi ini KSP ini ada 8 KSP Pak Budi Ari yang belum selesai. Jadi masalah itu bukan ada di Kominfo saja, Pak. Di koperasi juga ada. Masih ada 8 koperasi yang ini masih menyisakan masalah dengan rakyat. Tadi disebutkan oleh Pak Hakim, baru 10% diselesaikan. Ada koperasi Sejahtera Bersama, koperasi Indosuria, bahkan koperasi Indosuria ini 100 triliun Pak, proudnya Pak. Gitu. Sementara dia punya aset, punya segala macam di luar negeri. Anggotanya di sini merana, Pak. Rakyat kita selalu dalam posisi yang dirugikan oleh koperasi ini. Kemudian ada KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Pracico Inti Untama, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa. Saya harus sebutkan nih supaya pendengarnya semuanya. Kemudian KSP 5 Garuda, KSP Timur Pratama Indonesia, KSP Inti Dana. Ini ada 8, belum selesai.
Mereka yang menyimpan uang di situ, yang berinvestasi di situ saat ini, ya belum ada kepastian apapun. Saya dulu tanya ke Pak Jabidi, gimana sistem pengawasannya? Diserahkan kepada OJK nggak mau, dimasukkan ke dalam juga Dewan Pengawasannya tidak cukup kuat, revisi undang-undang koperasi tidak jalan sampai sekarang. Ya, terus apa yang harus dilakukan? Ya pasti kegiatannya seperti yang dulu kalau ini tidak dilakukan. Yang rugi rakyat. Oleh karena itu harus kompak koperasi dengan Dekopin sekarang. Gitu Pak Nurdin. Supaya segera ini undang-undang koperasi itu kita selesaikan. Di mana handicap yang saat ini ada, ya kita selesaikan melalui undang-undang. Sistem pengawasan, kemudian sistem pendanaan, menertibkan koperasi-koperasi yang tetap tertib. Kan ada berapa? Ada 65 juta ya? Koperasi. Jumlahnya Pak. 31 ribu. Terus 31 ribu. 131 ribu. Udah hafal. Padahal tadi saya nguji aja. Oh gitu, dari 260 ribu Pak. Nah, maksudnya ini banyak sekali. Hanya dikelola oleh berapa besar sih kemampuan personal di koperasi? Berapa besar anggaran? Hanya 274,5 miliar. Nothing. Apalagi menghidupkan tadi koperasi petani, koperasi nelayan, yang semuanya butuh mereka. Gitu. Butuh. Gitu. Saya mohon maaf ya, agak sedih kalau sudah berbicara nelayan, petani, karena dalam bayangan saya sudah mereka adalah orang susah. Gitu. Nah, koperasi yang diharapkan bisa menyentuh langsung kepada rakyat, ini yang saat ini kondisinya ya begini-begini saja. Gitu. Saya harapkan Pak Budiari, karena Bapak ini dekat dengan Presiden terdahulu dan Presiden saat ini, ya coba tunjukkan kemampuan Bapak. Gitu ya. Jangan omon-omon. Yang terakhir, kami senang, bangga kepada Presiden Prabowo Subianto yang dengan ketulusan menghapuskan hutang para pelaku UMKM, petani, nelayan. Terima kasih Presiden. Ini adalah cara menghidupkan kembali semangat usaha para UMKM, petani dan nelayan. Koperasi jangan diam. Ini adalah kesempatan bagaimana agar para pelaku yang kecil-kecil ini tidak terjerumus pada pinjaman-pinjaman yang nggak karuan itu. Lahirnya pinjol dulu diharapkan menjadi kemudahan bagi pinjaman para pelaku usaha kecil. Tetapi justru menjadi trap, menjadi jebakan. Yang pada akhirnya mereka semakin sulit. Kemudian ada pinjaman bank yang pada akhirnya juga menjadi macet karena terjadinya krisis COVID-19 yang kemudian berdampak terhadap sektor ekonomi. Tentu juga ini menyusahkan karena BI checking menyandra juga para pelaku usaha kecil, petani dan nelayan. Oleh karenanya dengan penghapusan ini saat yang tepat, momentum bagi koperasi untuk masuk paling depan, Pak. Karena kalau kemudian kita berharap kepada bank, itu ada prinsip-prinsip perbankan. Harus bankable, harus melalui bisnis plan yang menguntungkan. Kalaupun kemudian Yarnen juga ya, petani, nelayan, pelaku usaha kecil jual gorengan yang hanya butuh modal 1-2 juta, kan tidak sampai sana Pak kepalanya. Pikirannya kan hanya sampai kepada yang penting aku dapat modal. Ini yang bisa menyentuh kecil-kecil ini ya koperasi gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut saya Presiden sudah memberikan legacy yang baik, yang tepat di saat seperti ini. Mohon dilanjutkan oleh Menteri Koperasi dan seluruh jajarannya agar betul-betul kesempatan ini menjadi kesempatan yang baik untuk bangkit kembali para pelaku usaha kecil, petani dan nelayan di dalam berusahanya. Mudah-mudahan berhasil ke depan. Terima kasih Bu Anggi. Bu Anggi makin lama makin di sini kelihatannya makin wise, makin bijak,
dan saya lihat memimpin dengan enak sekali. Terima kasih Bu Anggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.